Desa Sidodadi, Kabupaten Pesawaran. Yang saya hormati pembimbing pertama saya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Sugeng P. Haryanto, MS. Lalu pembimbing kedua saya, Bapak Dr. Hari Kaskoyo, SOTP. Untuk yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah latar belakang, melalui tujuan penelitian, kerangka penelitian, dan juga metode penelitian. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan, di mana seperti yang kita ketahui bahwa hutan mangrove selain bermanfaat secara ekologi juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai objek wisata. Dan daya tarik objek wisata itu perlu dikembangkan melalui pengelolaan yang tepat. Serangkaian pengelolaan yang tepat itu memerlukan adanya dukungan dari masyarakat dan juga pemerintah. Untuk kesadaran masyarakat itu diperlukan dalam upaya untuk meningkatkan pengembangan suatu objek wisata. Dan keberadaan Pokdarwis ini juga menjadi motivasi bagi masyarakat untuk menjadi penggerak utama dalam mengembangkan objek wisata di desanya. Kemudian untuk tujuan penelitiannya ada dua. Yang pertama, menganalisis kondisi objek daya tarik dari wisata ekowisata hutan mangrove Cugenini. Lalu untuk tujuan yang kedua yaitu menganalisis peran kelompok sadar wisata dalam pengembangan ekowisata hutan mangrove Cugenini. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran, di mana penelitian ini diawali dengan pemilihan lokasi yaitu hutan mangrove Cugenini. Kemudian akan dilihat atau didata mengenai objek daya tarik wisata di hutan mangrove Cugenini dengan melihat 4 komponen yaitu atraksi atau attraction, aksesibilitas atau accessibility, lalu fasilitas pendukung atau amenity, dan juga pelayanan tambahan atau auxiliary. Dan selanjutnya untuk yang kedua yaitu akan didata mengenai peran kelompok sadar ekowisata dalam pengelolaan ekowisata hutan mangrove Cugenini, dan akan dilihat 4 fungsi pengelolaan seperti perencanaan atau planning, lalu yang kedua organizing atau pengorganisasian, dan pelaksanaan atau activating, dan juga controlling atau pengawasan. Pengumpulan data-data tersebut akan dilakukan melalui observasi, wawancara, dan juga studi dokumentasi. Dan setelah data-data tersebut didapatkan, akan dilakukan analisis secara deskriptif, dan dari keempat komponen dan juga 4 fungsi pengelolaan tersebut akan menjadi penentu dalam pengelolaan ekowisata hutan mangrove yang berkelanjutan. Untuk metode penelitian, waktu dan tempat yaitu akan dilaksanakan pada bulan September sampai penelitian akan dilaksanakan pada bulan September sampai November 2024 di hutan mangrove Cugenini, Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada alatnya yaitu berupa panduan pertanyaan, alat tulis, kamera, rekam suara, dan juga laptop. Untuk bahannya yang digunakan yaitu berupa panduan wawancara. Selanjutnya yaitu pengumpulan data yang akan dilakukan. Pertama yaitu observasi, di mana pengumpulan data melalui observasi ini dilakukan dengan melihat secara langsung bentuk partisipasi dari Pokdarwis di dalam pengembangan ekowisata hutan mangrove Cugenini. Lalu untuk yang kedua yaitu wawancara. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan yaitu Pokdarwis Ekowisata Hutan Mangrove Cugenini, Kepala Desa Sidodadi, Kepala Dinas Pariwisata Pesawaran, dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Untuk kriteria responden dipilih berdasarkan yaitu anggota Pokdarwis yang aktif dan juga bertugas di lokasi.
Selanjutnya yang ketiga yaitu studi dokumentasi. Studi dokumentasi menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan juga wawancara dalam penelitian kualitatif yang diperoleh melalui bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil foto dan juga hasil wawancara. Untuk selanjutnya yang akan dilakukan yaitu analisis data berupa analisis 4A yang meliputi atraksi, di mana di sana terdapat beberapa atraksi yaitu edukasi penanaman mangrove, lalu penelitian sedimen lumpur, menyusuri hutan, dan juga atraksi budaya. Selanjutnya aksesibilitasnya yaitu ada jalan menuju lokasi ekowisata, keberadaan runway dan juga jalan. Untuk fasilitas pendukungnya yaitu berupa tempat parkir, toilet, tempat sampah, tempat beribadah, gazebo, warung, dan juga tempat penginapan. Untuk yang terakhir yaitu pelayanan tambahan atau ancillary, itu berupa penerapan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan yang terakhir analisis deskriptif, yaitu di mana data observasi objek daya tarik wisata dan hasil wawancara yang telah didapatkan dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan menganalisis, menggambarkan, dan juga meringkas kondisi yang ada di sana.